Partai Nasdem yang menjamin akan tetap melarang FPI dan HTI dan ormas-ormas terlarang lainnya jika Anies menjadi presiden. Ada yang percaya? Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Sekjen Partai Nasdem, yakni Hermawi Taslim, dan akhirnya sukses membuat kadrun mencak-mencak. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Partai Nasdem yang menjamin akan tetap melarang FPI dan HTI dan ormas-ormas terlarang lainnya jika Anies menjadi presiden. Ada yang percaya? Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Sekjen Partai Nasdem, yakni Hermawi Taslim, dan akhirnya sukses membuat kadrun mencak-mencak. Ya, jadi Hermawi Taslim ini mengatakan Partai Nasdem akan tetap mengawal, akan tetap konsisten untuk menolak, untuk melarang, tetap melarang ormas-ormas terlarang termasuk FPI dan HTI tetap dilarang di Indonesia jika Anies jadi presiden. Catat ya, kalau Anies jadi presiden. Sekali lagi, catat, kalau Anies jadi presiden. Kalau jadi. Ya kan? Nah, setelah Hermawi Taslim mengatakan ini, kemudian direspon oleh Aziz Yanuar. Tahu kan Aziz Yanuar? Ya, dia adalah pengacara dari Rizik Syihab dulu. Dan dia mengatakan bahwa dia menanyakan sebetulnya FPI-nya FPI mana? Kalau FPI yang sekarang, Front Persaudaraan Islam yang dipimpin oleh Muhammad Alatas, ini kan mengedepankan revolusi akhlak sekarang. Ingin mengedepankan revolusi akhlak, meneruskan apa yang sudah digaungkan dulu oleh Rizik Syihab. Karena Muhammad Alatas ini kan memang adalah menantu dari Rizik Syihab. Nah, kalau misalkan FPI yang sekarang, Front Persaudaraan Islam, ya nggak mungkin dilarang karena memang organisasinya bukan organisasi terlarang. Karena memang mengedepankan revolusi akhlak katanya. Ya memang bukan organisasi terlarang, tapi on the way. Sebentar lagi dilarang lagi tuh kayaknya kalau terus-terusan kayak gitu, ya kan? Sekarang sih memang nggak berani melakukan sweeping, kemudian dan lain sebagainya. Kalau misalkan tetap dengan tidak mau mengakui Pancasila, kepingin kemudian merubah dasar negara menjadi negara Islam, Indonesia bersyariat, ya pasti akan dilarang lagi. Tunggu aja tanggal mainnya. Nah, kemudian dia juga mengatakan bahwa Hermawi Taslim ini sedang berhalusinasi. Nah, dia ceritanya nyerang Nasdem. Berhalusinasi, kemudian seolah-olah sudah menjadi partai yang superior, padahal belum berkuasa, sudah sok-sok semena-mena terhadap sesama anak bangsa. Sesama anak bangsa nih ya. Jadi Aziz Yanuar ini yang sudah kita ketahui sepak terjangnya seperti apa, ini merasa bahwa dia ini anak bangsa yang terzolimi dengan pernyataan dari Partai Nasdem, terutama dari wasekjennya ini Hermawi Taslim. Nah, kemudian kalau menurut saya apa yang dikatakan oleh Hermawi Taslim ini nggak mungkin terjadi. Apanya nggak mungkin terjadi? Semua apa yang dikatakan oleh Hermawi Taslim. Nggak percaya? Ayo kita buktikan. Yang pertama, Hermawi Taslim dulu adalah orang yang pertama kali mendorong Anies Baswedan untuk menemui Rizik Syihab dan juga Andika Perkasa. Pada waktu bulan Oktober tahun 2022, pada saat Anies baru saja dideklarasikan menjadi bakal calon presiden dari Partai Nasdem, dialah yang mendorong Anies Baswedan untuk menemui Rizik Syihab.
dia berdalih, pada waktu itu berdalih bahwa Anies Baswedan ini adalah calon presiden milik semua golongan. Semua orang ingin dirangkul, ingin katakanlah dilindungi, diayomi, untuk menunjukkan bahwa dia ini adalah tokoh yang untuk semua golongan, sangat toleran. Pada waktu itu, perayaan Maulid Nabi yang juga disertai dengan pernikahan anak dari Rizik Syihab, Anies Baswedan datang ke sana. Dalam acara itu dia juga diminta untuk berpidato, kemudian juga Rizik Syihab berpidato di sana. Tapi Anies Baswedan ini ngeles, dia datangnya ke sana katanya cuman hajatan dalam rangka menghadiri pernikahan anak dari Rizik Syihab yang dibarengi dengan peringatan Maulid Nabi. Padahal sebetulnya ada anggota politik di sana. Anies Baswedan memang dari dulu kan kita kenal dekat sekali dengan kelompok-kelompok ini, kelompok 212, kelompok FPI, kemudian kelompok HTI. Ini kan memang sangat dekat, sangat erat. Bahkan kita nggak pernah lupa bahwa di tahun 2017 Anies Baswedan ini memenangkan pilkada juga berkat jasa dari mereka yang kemudian menggulingkan Ahok, Basuki Cahayapurnama, yang kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Dan jangan lupa, dia juga menjadi gubernur karena jasa dari seorang Buniani. Itu kita nggak akan pernah lupa, ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada bulan Juni 2022, Anies Baswedan ini waktu itu masih menjabat sebagai gubernur DKI. Dia pernah didukung oleh kelompok yang bernama Majelis Sang Presiden. Bulan Juni lalu, Majelis Sang Presiden ini mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang mereka usung. Yang mereka ini seperti sebuah relawan begitu, tapi tidak mengatasnamakan Anies Baswedan, tapi mengatasnamakan Majelis Sang Presiden, tapi tetap mendukung Anies Baswedan. Nah, siapa saja orang-orang yang ada di dalam Majelis Sang Presiden ini? Mereka adalah ex-HTI, ex-FPI, dan juga ex-Napiter. Ketahuan kan siapa yang mendukung Anies kan, ya kan? Jadi memang Anies ini nggak bisa dipisahkan dengan orang-orang ini, begitu loh. Nah, kenapa mereka ini mendukung Anies Baswedan? Karena mereka menganggap bahwa hanya Anies Baswedan satu-satunya orang yang bisa mengakomodir kepentingan mereka. Anies Baswedan satu-satunya orang yang bisa dipengaruhi, orang yang kemudian bisa disetir dengan kekuatan bohir tentunya untuk mengakomodir keinginan mereka, kemauan mereka untuk merubah Indonesia ini menjadi negara Islam, negara bersyariat, atau negara apapun bentuknya, yang pasti mereka ingin menjadikan Indonesia ini negara Islam. Dan Anies Baswedan dianggap mampu untuk mengakomodir itu. Dan nanti kalau sudah Indonesia ini menjadi negara Islam, negara Indonesia bersyariah katanya, kemudian mereka bisa mencari pemimpin melalui khilafah, dan kemungkinan besar Anies Baswedan akan ditendang. Kapok. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa yang disampaikan oleh Hermawi Taslim ini tidak mungkin terjadi? Ya karena Anies Baswedan nggak mungkin akan menjadi presiden. Jangankan jadi presiden, jadi calon presiden pun nggak akan mungkin. Ya nggak? Sekarang kita lihat aja. Dia kan sekarang masih bakal calon presiden, ya kan? Nah, sementara dinamika politik di Indonesia saat ini sedang bergejolak. Terutama koalisi perubahan yang digadang-gadang akan memajukan Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka. Nasdem yang saat ini getol sekali ingin mengangkat Anies Baswedan menjadi calon presiden mereka, sementara dia butuh suara dari Demokrat dan juga PKS, tapi sampai detik ini mereka belum mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden mereka. Kenapa? Karena Demokrat masih ngotot AHY yang ingin dijadikan bakal calon wakil presidennya, sementara PKS juga ngotot bahwa Ahmad Heriawan atau Aher yang ingin dicalonkan menjadi bakal calon wakil presiden mereka. Jadi tiga partai ini masih deadlock, belum ada kesepakatan untuk berkoalisi. Nah, sementara itu mereka ini juga
nggak kepengen buru-buru untuk mendeklarasikan Anies Baswedan. Kenapa? Karena mereka ini juga masih menunggu, masih wait and see dari partai yang lain, terutama dari PDI Perjuangan. Siapa sih calon yang bakal dimajukan oleh mereka? Padahal sampai detik ini, terutama ketua umumnya Ibu Megawati ini masih woles, masih santai begitu. Gak akan terpengaruh dengan apapun di luar sana. Dia sudah mengantongi nama calon presiden dari PDIP yang merupakan kader partainya sendiri, tapi sampai detik ini juga belum diumumkan. Biarin semua lawan-lawan politiknya dibikin penasaran. Kalau bisa sampai mati. Nah, jadi itu. Anies sampai detik ini juga belum dicalonkan, dideklarasikan menjadi calon presiden, masih bakal calon. Ya karena koalisinya belum terbentuk, masih deadlock, dan kemungkinan besar koalisi ini juga akan buyar. Karena apa ya? Karena masing-masing dari antara Demokrat dan juga PKS ini masing-masing kepingin memajukan calonnya sendiri-sendiri, sementara hanya satu yang bisa nanti dipilih dari kedua partai ini. Nah, ini kan kalau menurut saya kemungkinan sampai nanti pada saatnya pendaftaran, Anies Baswedan ini kayaknya memang nggak mungkin maju jadi calon presiden. Padahal kalau kita lihat sekarang dia sudah safari kemana-mana dari Aceh sampai ke Papua. Dia sudah pakai pesawat jet pribadi, entah itu punya siapa, punya oligarki kayaknya. Dia sudah kemana-mana, sudah ke luar negeri, ke London, kemudian ke Singapura menjelek-jelekan Indonesia. Ya itu yang dilakukan sekarang demi untuk meraih suara, demi untuk menarik simpati orang-orang bahwa dia adalah benar-benar antitesasnya Pak Jokowi. Tapi apa yang dilakukan itu menurut saya pada akhirnya nanti akan menjadi sia-sia. Karena dia sampai pendaftaran calon presiden di bulan September 2023 tidak akan pernah ada nama Anies Baswedan. Catat itu. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.